Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Melanjutkan pembahasan yang selanjutnya adalah yang kelima, yaitu ciri-ciri ahlus sunnah, halaman 27. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala. Dari pembahasan sebelumnya tentang siapakah yang dikatakan ahlus sunnah, kita dapat menyarikan beberapa ciri mereka sebagai berikut. Yang pertama, patuh dan selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Oleh karenanya ahlus sunnah wal jamaah, mereka tidak melakukan apapun terkecuali jikalau sudah sampai kepada mereka tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah itu dengan pemahaman para salafus soleh. Dan mereka ahlu sunnah wal jamaah tidak mampu dan bahkan tidak berani melampaui daripada pemahaman para salafus soleh. Ahlu sunnah wal jamaah selalu mengikuti pemahaman para salafus soleh. Yang kedua, selalu taat dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya, serta taat kepada para penguasa dalam hal kebaikan. Taat dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya itu hukumnya mutlak, tanpa syarat. Nah, adapun taat kepada penguasa ini ada takyidnya, yaitu dalam keadaan hal kebaikan. Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia untuk bermaksiat kepada sang khaliq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu tidak ada. Yang ketiga, mencintai orang-orang yang bertauhid. Oleh karenanya orang-orang yang bertauhid itu adalah saling mencintai karena Allah. Sehingga mereka disatukan dalam kalimat la ilaha illallah. Mereka ahlu sunnah wal jamaah mencintai karena Allah, membenci karena Allah, menjauhi karena Allah, dan mendekat kepada mereka, kepada manusia itu karena Allah. Nah, dengan sebab tauhid itulah maka kaum muslimin bisa disatukan. Oleh karenanya kalau kita ingin menyatukan kaum muslimin, maka satukan dulu pokoknya, intinya dulu disatukan. Perkara pokoknya itu harus disatukan, perkara prinsip. Sehingga ketika perkara prinsip itu bisa bersatu, maka cabangnya nanti juga akan bisa bersatu. Dan mengikuti sunnah dan membenci musuh-musuh mereka, tetapi membencinya itu karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Kenapa demikian? Jikalau memusuhi karena Allah itu ada kebaikan di dalamnya. Akan tetapi jikalau membenci itu dikarenakan hawa nafsu, ada sebuah dosa di situ. Bahkan rasa benci itu merupakan kasih sayang ahlu sunnah wal jamaah kepada kaum muslimin. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya mereka itu betul-betul kembali kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta membela manhaj salaf. Nah, di sini perlunya kaum muslimin untuk membela manhaj salaf. Bukan berarti ketika manhaj salaf dibela dia itu lemah, tidak.
Bukan berarti ketika Islam dibela itu menandakan Islam itu lemah, tidak. Justru seberapa besar cinta kita terhadap Islam, seberapa besar pengakuan kita, cinta kita terhadap manhaj salaf ini dibuktikan dengan cara membelanya. Ya. Makanya dikatakan al-bayyinatu ala al-mudda'i. Bukti itu harus ya disertakan bagi orang yang apa? Yang mengaku. Kalau kita mengaku cinta kepada manhaj salaf ini apa kira-kira? Ya. Minimal apa? Minimal membela dari orang-orang yang memburukkan atau memberikan citra buruk terhadap manhaj salaf. Ketika ada orang yang mengatakan demikian, yang memberikan citra buruk kepada manhaj salaf yang buruk, katakanlah bahwasannya manhaj salaf itu sudah ma'sum. Adapun ketika mereka melihat sebuah kesalahan pada kita, maka yang disalahkan adalah kita, bukan manhaj salafnya. Bagaimana mungkin makhluk mati, istilahnya sesuatu yang mati itu bisa disalahkan? Kan dia sudah apa? Manhaj salaf ini sudah tauqifi, dia sudah tetap keadaannya, dia adalah mulia. Ya. Adapun yang bisa dikritik dan dipuji itu adalah apa? Manusianya yang berada di atas manhaj salaf. Adapun manhaj salaf itu dia sudah mulia dan sampai yaumul qiyamah dia mulia. Dan memboikot ahli bid'ah dan kelompok-kelompok yang menyimpang. Para jamaah rahimakumullah, yang namanya ketika kita itu membahas tentang manhaj, tentang sunnah, pasti akan membahas tentang firqah. Pasti akan membahas tentang firqah. Ketika kita membahas fikih, pasti kita akan membahas antara yang membolehkan dan antara yang tidak, atau dengan tawakuf seperti itu. Karena memang ya konsentrasi daripada fikih itu memang begitu. Konsentrasi daripada perkara manhaj memang begitu. Mau tidak mau, maka kita harus mengikuti pelajaran manhaj itu memang seperti itu. Iya. Justru dengan disitulah supaya mereka tahu akan kesalahannya itu dan kemudian mereka memperbaiki diri. Betul. Iya. Yang keempat, senantiasa dekat dengan para ulama ahlus sunnah. Alhamdulillah di kota kita ini, sekitar kita juga banyak. Ya. Mulai dari Surabaya, alhamdulillah kita sudah dekat dengan Ustaz Mubarak Muallim hafizahullah taala, Syekhuna hafizahullah taala. Iya. Masya Allah. Dan alhamdulillah, seperti saya ini kadang juga tidak menambah jadwal kajian. Kajian saya kan di Jakarta itu cuma hari Jumat, Sabtu, Ahad. Kadang pun Ahad itu cuma sekali. Hari Sabtu itu cuma 2 kali. Hari Jumat cuma sekali, nggak nambah. Suatu saat saya bertanya kepada Syekh Malik Hasan Sya'ban. Beliau sekarang di Yordania pulang kampung. Saya nggak ingin menambah jadwal ya Syekh, tapi saya pengennya belajar. Kata beliau, tambah jadwalmu, kamu akan belajar. Tapi jawaban beliau sampai sekarang belum saya lakukan, karena ada pertimbangan diri sendiri. Maka disitulah para jamaah sekalian, ya, faedahnya dekat dengan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Menimba ilmu dari mereka, makanya salamatul mu'taqad wal manhaj itu adalah harga mati dalam manhaj salaf. Keselamatan manhaj dan akidah itu adalah harga mati dalam manhaj salaf. Ya. Dan tidak mengucapkan hal-hal buruk terkait mereka, karena mereka para ulama. Makanya di antara salah satu cara untuk menghancurkan peradaban itu adalah buatlah citra buruk para ulama. Kenapa demikian? Jikalau para ulama itu sudah citranya buruk di kalangan kaum muslimin, mereka mau tidak untuk belajar dengan para ulama? Tidak. Bahkan
sumber kebaikan itu adalah pada ilmu yang pada para ulama. Jikalau citra para ulama itu sudah buruk di kalangan kaum muslimin atau di kalangan masyarakat, maka masyarakat tidak mau menimba ilmu dari mereka. Gitu. Dan itu pernah terjadi juga yang seperti itu. Ya. Yang kelima, tidak menyebarkan fitnah huru-hara di tengah umat Islam, serta senantiasa bersama jamaah kaum muslimin dan iman pemimpin mereka. Para jamaah sekalian, memfitnah kaum muslimin itu perkara berat, berat. Dan muslimin Indonesia ini sudah berkali-kali dicoba untuk difitnah. Yang terakhir kemarin masalah khamar, yang 38 outletnya di seluruh Indonesia sudah dibekukan, tinggal 2 di Jakarta. Yaitu mereka itu mencoba untuk mendobrak marahnya kaum muslimin gitu. Nah, kita tahu juga pemimpin kaum muslimin itu yang mengkhianati kaum muslimin juga nasibnya nggak begitu baik. Walaupun kita para ulama, para dai, para ulama juga tetap menasihatkan kepada kaum muslimin untuk tetap taat kepada mereka. Ya. Makanya memimpin kaum muslimin itu harus betul-betul siap semuanya. Kenapa demikian? Islam dan kaum muslimin dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah kaum muslimin masih ada hamba-hamba Allah yang ikhlas, hamba-hamba Allah yang bertakwa, beriman, hamba-hamba Allah yang doanya dikabulkan, hamba-hamba Allah yang memang betul-betul kasih sayang terhadap manusia. Tuh. Ya, karena tidak bersikap sok hebat maupun sok alim, juga tidak menyelisihi para ulama dalam berfatwa mengenai permasalahan kontemporer. Dahulukan para ulama yang punya ilmu, ya, sebesar setinggi apapun titel kita, kita, dahulukan dulu para ulama yang sudah sepuh diantaranya. Makanya dikatakan al-barakatu ma'al akabir, keberkahan itu bersama para masyayikh. Ya. Akan tetapi mencela pendapat sendiri tatkala fatwa para ulama tersebut berbeda dengan pendapatnya, terlebih dalam masalah yang terbilang baru dan besar. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka itu sudah berpengalaman dalam menuntut ilmu, dan berpengalaman dalam mengamalkan, dan berpengalaman dalam berdakwah. Makanya pernah saya ceritakan salah seorang murid saya yang habis selesai pengabdian, kalau tidak salah, dia pengen kuliah di Jawa Timur. Ada 2 sekolah tinggi di sana. Kemudian saya bilang, yang satu ini sudah lama, ya, sudah lama, sudah sepuh, lebih berpengalaman, manhajnya juga sudah tidak diragukan lagi. Bahkan beliau merupakan salah satu pembina kita. Adapun ini memang betul hampir semuanya doktor, ya, hampir semuanya doktor, tapi dia baru di Indonesia. Dalam hal sekolah tinggi dia belum berpengalaman, lebih berbeda dengan yang satunya. Seperti itu. Ya. Juga tidak menggugat fatwa mereka demi menjaga persatuan umat Islam. Ya. Karena apa? Karena yang senior itu lebih didengar. Di antara salah satu contohnya adalah ketika Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pada tahun 199 Hijriah akhir, beliau itu pindah ke Mesir. Nah, sebelum beliau pindah ke Mesir itu, beliau mempelajari fikihnya Al-Laits bin Sa'ad. Nah, Al-Laits bin Sa'ad al-Imam, waktu itu beliau adalah imamnya penduduk Mesir. Al-Imam Asy-Syafi'i tahu bagaimana cara bersikap dengan fatwa yang telah dipegang lama oleh penduduk Mesir. Sehingga beliau itu mempelajari fikihnya Al-Laits bin Sa'ad, kemudian beliau meluruskan apa-apa yang salah daripada pendapatnya Al-Laits bin Sa'ad. Nah, seperti itu.
Begitu juga Al-Imam Asy-Syafi'i pernah diminta untuk membantah daripada Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah, salah satu pembesar dan ulama mazhab Hanafi, karena beliau termasuk muridnya Al-Imam Abu Hanifah. Ketika beliau diminta untuk membantah perkataan-perkataan dan pendapat daripada Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau tidak lantas membantah begitu, tetapi apa? Beliau meminta untuk mendatangkan seluruh kitab yang dikaji atau yang menjadi karya tulisnya siapa? Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, setelah itu barulah beliau berani membantah. Berani membantah. Padahal Al-Imam Asy-Syafi'i itu kalau dihitung itu masih muridnya beliau. Sehingga apa? Beliau belajar kepada Imam Malik dengan kaidah tariqah atau dengan jalan hadis. Adapun ketika beliau belajar kepada Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang tentu saja itu turun temurun dari Al-Imam Abu Hanifah yang beliau adalah ashabur ra'yi, pendapat. Kemudian beliau satukan itu. Ya. Nah, kemudian barulah beliau membantah. Ya, seperti itu. Ya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian yang keenam, beberapa penyebutan bagi Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki beberapa sebutan yang terkadang dipakai para ulama. Di antaranya adalah Al-Jamaah, makanya disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salaf atau Salafiyah. Saya pernah ditanya, apa bedanya Salafiyah yang ada di pondok-pondok itu dengan Salafiyah kita? Iya, saya kira Salafiyah itu yang pada di pondok-pondok yang lama itu menunjukkan bahwasanya dia itu pondok lama, tradisional, bukan Salafiyah yang berpegang teguh kepada manhaj salaf. Gitu. Kemudian Ahlul Hadis, kemudian Ahlul Athar, Jama'atul Muslimin, Firqatun Najiyah, Taifah Mansurah, Ahlul Ittiba' dan Al-Ghuraba. Kalau antum perhatikan orang-orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah dari 72 firqah itu, apakah mereka menggunakan nama-nama ini? Tidak. Mereka nggak mau. Gitu. Makanya sekiranya mereka menamakan dengan penamaan ini, justru hal itu akan semakin membuka topeng mereka bahwasanya mereka adalah ahlul bidah. Salafus saleh generasi pertama yaitu para sahabat memang tidak pernah menisbatkan diri kepada salah satu penamaan ini untuk membedakan dengan firqah sesat. Sebagaimana yang telah saya jelaskan, kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, pada zaman kita itu tidak cukup seseorang hanya mengatakan saya muslim. Ya karena banyaknya firqah tadi. Makanya saya punya kitab itu yang dikarang oleh salah satu ulama Cianjur, Jawa Barat itu, Ana Muslim Sunni. Kitabnya beliau namanya Ana Muslim Sunni. Gitu. Yang menandakan bahwasanya dia seorang muslim dan dia seorang apa? Sunni. Nah, ini menandakan bahwasanya seorang pada zaman kita ini sekarang mengatakan kita muslim saja tidak cukup. Kenapa? Karena ada muslim Khawarij, Jabariyah, Mu'tazilah, ya, Syiah. Ya walaupun mereka ada sebagian mereka itu yang tidak masuk Islam, hanya sekedar menisbahkan diri. Kenapa demikian? Karena mereka tidak terlihat dari mereka ciri-ciri Islam. Nah, sebab mereka satu-satunya umat Islam yang mengamalkan ajaran Islam secara utuh. Makanya pada zaman Nabi SAW, pada zaman sahabat radhiyallahu anhum itu tidak ada yang namanya Khawarij. Tidak ada orang yang mengatakan itu saya salafi, itu tidak ada. Ya. Khawarij itu tidak ada. Karena apa? Masih bertumpu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhir dari para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ciri-cirinya sudah masuk. Seperti Dzul Khuwaisirah yang mengatakan, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad adillah. Nah itu. Dan seterusnya.
Namun setelah Nabi SAW wafat dan mulai bermunculan firqah-firqah sesat yang dibidani ahlul hawa, pengikut hawa nafsu, ahlul bid'ah, para penyuruh dan para pelaku bid'ah dan ahlus syubhat, orang-orang yang mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, maka mulailah penamaan tersebut dipakai. Sama seperti yang sudah saya jelaskan dulu pada zaman sahabat radhiyallahu anhu, nggak ada yang namanya ilmu nahwu, itu tidak ada. Kenapa demikian? Karena mereka adalah paham ilmu nahwu, bahasa Arab itu sudah paham mereka. Nah, pada zaman sekarang kalau kita tidak mempelajari ilmu nahwu, apa bisa kita itu memahami Al-Quran? Tidak bisa. Penisbatan demikian syar'i karena dengannya dapat dibedakan antara kelompok yang benar dan berbagai kelompok yang sesat. Ya, kelompok sesat yang ada. Perlu diketahui bahwa penamaan dan penisbatan itu tidak lahir dari ijtihad pribadi, tetapi bersumber dari hadis-hadis sahih dan athar para sahabat dan didukung oleh penjelasan para ulama hadis. Makanya hal itu bukan perkara bid'ah. Makanya Syekhul Islam rahimahullah taala, ya, di dalam tulisan beliau itu Syaraful Intisab ila Madhabis Salaf, ya, kemuliaan menisbahkan diri kita terhadap madhab salaf, ya. Berikut di antara penyebutan bagi kaum ahlus sunnah. Yang pertama al-jamaah. Penamaan ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Ajurri, Al-Lalikai, ya. Dan ini hadisnya sahih, ya. Athar ini sahih. Ala wa inna man qablakum min ahli al-kitab iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi al-millata sataftariqu ala 73 72 fil nari wa wahidatun fil jannati wa hiya al-jamaah. Ketahuilah bahwa ahli kitab yang hidup sebelum kalian terpecah belah menjadi 72 golongan, ya, Masya Allah. Makanya saya ketika mendengar salah seorang komika di televisi itu semakin yakin dengan sabda ini. Jadi dia itu menjelaskan tentang tempat ibadah dia. Ternyata ada juga tempat ibadahnya itu adalah untuk menyembah syaitan. Dan itu makanya setelah itu kan dia disomasi. Karena apa? Pihak-pihak daripada yang seagama dengan dia itu tidak terima, ya, kalau ada tempat ibadah syaitan untuk menyembah syaitan. Dan ajibnya dia itu tahu dari beberapa Islam tentang ajaran Islam yang hal tersebut, pada hal tersebut. Ajibnya tuh, ya. Tapi dia tetap kafir dia itu. Ajibnya begitu. Nah, semakin menambah keyakinan saya terhadap hadis ini. Ternyata betul apa yang disabdakan oleh Nabi SAW itu, bahwasanya, ya, ahli kitab itu mereka itu berpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Ternyata ada. Tuh. Makanya ketika antum melihat, ya, mungkin sekilas ketika antum melihat sebuah konser di barat di Amerika itu, kemudian ada bentuk piramid, ya kan? Kemudian ada mata satu. Pernah lihat nggak antum? Atau dengan simbolnya begini. Nah, itu diantara sektenya itu. Ternyata itu adalah simbol sekte di dalam agama mereka. Jadi betul kata Nabi SAW bahwasanya ahlu kitab itu akan berpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Nah, di dalam Islam berapa golongan? 73. Antum bisa melihat secara detailnya dalam kitab Talbis Iblis Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, ya. Dan umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan akan masuk neraka. Ini ancaman, ya. Ancaman. Walaupun sebagian ada yang sudah divonis masuk neraka. Makanya ada yang namanya bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang menyebabkan seseorang itu kafir. Ya.
Dan hanya satu golongan dari mereka yang akan masuk surga, yaitu al-jamaah. Kemudian yang B, jama'atul muslimin. Penisbatan yang bermakna jamaah kaum muslimin ini berdasarkan sabda Nabi kepada Hudzaifah ibnul Yaman, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaklah kamu tetap bersama jama'atul muslimin dan imam mereka. Kemudian Hudzaifah bertanya, bagaimana kalau mereka sudah tidak mempunyai jamaah dan imam? Beliau menjawab, fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta 'adda 'ala asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta 'ala dzalika. Jauhilah semua kelompok yang ada meskipun kamu harus menggigit akar pohon. Karena saking berbahayanya fitnah waktu itu. Sehingga jikalau ketika kita, orang-orang yang membaca hadis ini hidup pada zaman waktu itu juga, syukuran, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan fa'tazil, jauhilah kelompok tersebut, dan tidak ada persediaan makanan, maka kalau sekiranya bisa makan atau akar pohon itu lakukan. Kenapa demikian? Karena menjaga agama itu lebih penting, ya, lebih penting, dan mempertahankan agama sampai mati itulah yang diinginkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Ya. Makanya apa? Seseorang itu tidak akan tenang dalam hidupnya kecuali jikalau, ya, akhir hidupnya adalah kalamullah la ilaha illallah. Itu maksud daripada hadis ini. Al-Qadhi Ibn Abil Izz Al-Hanafi berkata, yang dimaksud dengan jamaah dalam hadis ini adalah jamaah kaum muslimin, yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik hingga hari pembalasan, ya. Jadi syahidnya adalah talzamu jama'atal muslimin. Kemudian yang C, ya, yaitu al-firqatun najiyah, yaitu kelompok atau golongan yang diselamatkan dari neraka. Penyebutan ini disimpulkan dari sabda Nabi SAW tentang salah satu golongan umat Islam yang dikabarkan demikian, kulluhum finnari illa ma millatan wahidatan ma ana alaihi wa ashabi. Semua golongan itu tempatnya di neraka kecuali satu golongan yang mengikuti jalanku dan para sahabat, ya. Nah, hadis yang semacam inilah para jamaah sekalian harus sering-sering kita baca. Kenapa demikian? Karena akan menambah keyakinan kita terhadap sabda Nabi SAW dan menambah kita akan keyakinan kita terhadap manhaj salaf. Iya. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah menuturkan, Nabi ditanya, siapakah golongan yang selamat itu? Dan beliau menjawab, yang mengikuti jalanku dan jalan sahabatku. Dalam riwayat yang lain beliau menjawab, mereka adalah kelompok yang besar. Dan dalam riwayat yang lainnya dijawab satu golongan yang akan masuk surga, yaitu al-jamaah. Ya. Yusuf bin Asbaq rahimahullah berkata, ada 4 firqah golongan yang membidani lahirnya bid'ah di tengah umat ini. Jadi para jamaah sekalian, para ulama diantaranya Yusuf bin Asbaq ini dan para ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya, ya, pokok-pokok daripada firqah itu 4 ini, ya, semenjak akhir daripada para sahabat. Kemudian dari 4 pokok ini melahirkan kelompok-kelompok yang lain dari masing-masing 4 ini, yaitu yang pertama adalah Rafidhah, Khawarij. Khawarij itu ada banyak sekali, ada Ibadiyah, ada Haruriyah dan lain sebagainya, banyak sekali. Kemudian itu Khawarij. Rafidhah ada Syiah Ithna Asyariyah, ya, Syiah 12 imam. Ada Syiah Rafidhah, ya, ada Syiah Zaidiyah yang di Yaman, ada Syiah Houthiyah. Zaidiyah itu di Suriah, ya, Houthiyah di Yaman dan seterusnya, ya. Kemudian Khawarij ada Ibadiyah, ada Haruriyah, ya. Kemudian
Qadariyah, banyak sekali daripada firqah-firqah. Satu firqah ini melahirkan banyak firqah. Kemudian Murji'ah, makanya ada Murji'ah, ya, kemudian ada Murji'ah fuqaha dan seterusnya. Nah, maka seluruh firqah-firqah yang ada yang kecil-kecil itu muaranya pada 4 ini. Ya, pokok dari firqah sesat itu ya 4 ini. Rafidhah, Khawarij, Qadariyah dan Murji'ah. Ya. Kemudian setiap firqah ini terpecah-pecah hingga menjadi 18 firqah turunan. Mereka itu yang dimaksud 17 firqah yang sesat. Adapun firqah ke-73 adalah al-jamaah, yaitu golongan yang dijamin selamat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kalau kita membaca Rafidhah misalkan, Rafidhah itu mereka itu berpecah belah, tetapi di antara satu sama lain mereka itu saling mengkafirkan dan saling menyesatkan. Makanya di antara salah satu ciri daripada ahli bidah itu saling mengkafirkan dan saling menyesatkan. Dan bahkan di antara mereka itu juga saling membid'ahkan. Ya. Makanya ciri yang paling menonjol daripada firqah itu adalah berpecah belah. Berpecah belah. Kemudian yang dia Taifah Mansurah, penamaan yang berarti golongan yang mendapat pertolongan Allah ini diisyaratkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala." Senantiasa ada segolongan orang dari umatku yang ditolong di atas kebenaran. Makanya ciri-ciri mereka itu apa? Berada di atas kebenaran. Ya. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang melecehkan, menyelisih mereka. Sehingga ketika mereka sudah berpegang teguh terhadap qala Allah, qala Rasul dengan pemahaman salaful ummah, maka mereka tidak memperdulikan apapun perkataan manusia. Ya. Oh, ente itu teroris, jenggotan, cingkrang, istrimu bercadar, biarin saja. Ya. Jangan dibalas. Jangan dibalas. Doakan kebaikan buat mereka. Kenapa? Karena mereka belum tahu. Ya. Dulu kita juga sama. Ketika apa? Ketika kita mengenal mana salah berjenggot, dikatakan itu kayak kambing. Antum gak usah balas yang tidak berjenggot kayak babi, gak usah. Kan hampir semua hewan kan gak ada jenggotnya. Gitu. Nggak perlu. Gitu. Karena apa? Kalau kita menjawab demikian, apa bedanya kita dengan mereka? Justru itulah yang membuat kita berbeda dengan mereka itu apa? Jangan dibalas. Kenapa? Karena kita sudah kokoh dengan qala Allah, qala Rasul. Ya. Sehingga kita akan menanyakan kepada mereka, mana dalilnya? Kalau cingkrang, jenggot dan lain sebagainya itu teroris, mana dalilnya? Tanya aja dalilnya, insya Allah diem kok. Gak perlu membalas sama dengan mereka. Dan itu sudah saya buktikan gitu. Tapi dengan syarat kita harus kokoh dulu. Dengan hadis ini saya kira untuk menambah keyakinan antum, keimanan antum, antum harus berpegang teguh dengan qala Allah, qala Rasul dengan para sahabat. Apapun yang dikatakan oleh firqah-firqah yang lain, diam saja, biarin saja. Yang penting sudah terprotek hati kita itu dari syubhat. Dan jangan main-main dengan yang namanya syubhat. Imam Ahmad saja, sekali berimam Ahmad itu menghindar. Kita jangan mendekati itu. Apa hebatnya kita dibandingkan dengan Imam Ahmad? Dan jangan dibandingkan. Kita nggak ada apa-apanya, gitu loh. Makanya justru hadis ini menandakan, mengajak kita untuk tetap kokoh dengan qala Allah, qala Rasul. Nah, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala berupa kematian. Kita mati di atas la ilaha illallah dan manhaj para
sahabat. Dalam riwayat yang lain disebutkan la tazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillahi la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dzalika. Senantiasa ada segolongan orang dari umatku yang selalu menegakkan perintah Allah. Nah, melalui keadaannya orang-orang yang berada di atas manhaj salaf ini, kalau dia tidak merawat manhaj salaf ini dan iman ini, dia akan rontok. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri betapa orang banyak sekali mengaku di atas manhaj salaf tetapi nggak dirawat, ngaji aja nggak mau, lah omong kosong. Justru setelah orang ketika mengerti manhaj salaf, justru dia lebih semangat untuk belajar. Karena apa? Karena dengan ilmu itulah dia bisa merawat keimanan itu dan manhaj salaf itu. Lah kalau gak mau hadir di majelis ilmu, gimana dia bisa merawat manhaj salaf itu? Akhirnya rontok satu persatu. Gitu. Sehingga dia apa? Kembali lagi. Walayadu billah. Tidak akan membahayakan mereka. Wes toh, kalau di atas qala Allah qala Rasul, di atas manhaj salaf, tidak ada yang bisa membahayakan kita. Tidak ada. Demi Allah, saya sudah buktikan. Gitu. Tidak ada. Yang penting kita kokoh, gitu loh. Makanya manhaj salaf ini, saya selalu mengatakan ini untuk kita dulu. Iya. Terlebih lagi kita berada di lingkungan yang antum tahu sendiri. Kokohkan diri antum dulu manhaj salaf ini dengan ilmu. Dakwah entar saja. Minimal mengajak orang untuk sholat. Karena apa? Kaum muslimin di Ngajo ini gak mungkin mereka gak ngerti hukum sholat, itu gak mungkin. Gitu loh. Sehingga apa? Kita ajak masyarakat untuk sholat. Itu dulu. Masalah ikhtilaf, jenggot dan sebagainya itu nanti, ya, sambil berjalannya waktu. Syukur-syukur kalau dia mau ngaji, subhanallah, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Gak akan membahayakan loh, demi Allah gak akan membahayakan. Kalau toh sekiranya dibunuh, selesai tugas, antum mendapatkan pahala. Coba sekiranya kalau hati antum seperti hatinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau di penjara uzlah, kalau diasingkan wisata gratis, kalau dibunuh syahid. Orang kayak gini susah, Pak, para jamaah sekalian. Makanya orang yang menghadapi Syekhul Islam setelah beliau mengatakan demikian, semakin susah itu hidupnya. Akhirnya Allah cabut nyawanya pada umur ikhtilaf, ya, saya sekiranya beliau umur 38 atau 42. Beliau masih muda sekali wafatnya. Tetapi beliau telah meninggalkan para a'immah. Gitu. Gak akan membahayakan beliau. Kalau sudah kokoh itu yang namanya qala Allah qala Rasul dengan pemahaman salaf di dalam dada. Nas'alullah salamata wal afiyah wa nas'alullah tsabat. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang melecehkan dan menyelisih mereka sampai datang keputusan Allah atas mereka, sementara mereka tetap dalam kondisi demikian. Adapun penamaan dan penisbatan Ahlus Sunnah selain lahirnya dari sikap mereka yang berpegang teguh kepada As-Sunnah di hadapan Ahlul Bid'ah, penisbatan yang dimaksud adalah salaf, para pendahulu yang saleh, ahlul hadis, ya, ahlul athar, ahli riwayat, dan al-ghuraba, orang golongan orang asing. Kemudian yang ketujuh, karakteristik. Ya, minggu lalu sebelum saya pulang itu sebenarnya ada kajian terakhir bersama Syekh Malik Husain Syaban. Jadi kita membahas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, khosa'isuha wa khosa'isu ahliha wa mafhumuha, ya. Jadi membahas kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karakteristik dan karakteristik Ahlus Sunnah dan pemahaman tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tinggal beberapa bab. Qadarullah waktu itu beliau ke Sulawesi, ya,
Sulawesi 2 minggu, kemudian ada daurah di Puncak, kemudian di beberapa kota di Jakarta, di wilayah di Jakarta Timur, kemudian yang terakhir saya sudah pulang. Waktu itu tanggal 26 terakhir. Tanggal 26 itu hari Ahad dan beliau ada kajian terakhir di situ. Qadarullah, nggak bisa khatam. Sampai saya bilang, Syekh, saya nggak bisa datang yang terakhir. Saya sudah di kota saya. Qadarullah. Tapi beliau ada kajiannya di Masjid Al-Fattah, Jatinegara. Nah, penamaan Ahlussunnah berbeda dengan penamaan yang dipakai firqah-firqah sesat dan kelompok-kelompok menyimpang, sebab ia memiliki karakteristik tersendiri yang dapat dilihat dari beberapa sisi berikut. Makanya saya beruntung sekali sebenarnya. Saya bersyukur sekali. Saya mengatakan ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Saya bertemu dengan, bermajelis dengan murid-muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Di antara yang terlama itu Syekh Malik. Kita sudah 3 tahun belajar dengan beliau. Nah, yang pertama, Ahlussunnah atau Salafiyah ialah penisbatan yang akan senantiasa melekat pada tubuh umat Islam sejak manhaj nubuwah, cara beragama para nabi terbentuk. Penamaan ini mencakup seluruh muslimin yang berada di atas jalan Rasulullah, para sahabat dan setiap orang yang mengikuti mereka, dan cara meraih, memahami serta mendakwahkan ilmu. Makanya Ahlussunnah itu nama umum. Makanya orang-orang Khawarij, Rafidhah itu juga mengatakan mereka Ahlussunnah itu. Jadi kalau antum bertemu dengan orang Khawarij kemudian dia mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah, ya sudah, biarin aja. Karena apa? Nama ini adalah nama umum. 73 firqah menggunakan nama ini. Ya. Kedua, penamaan Ahlussunnah mencakup sumber utama ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga penamaan ini tidaklah mungkin dipakai untuk manhaj yang menyelisihi dua sumber ajaran ilahi tersebut, baik yang bersifat menambahkan sesuatu dari keduanya maupun mengurangi sesuatu dari keduanya. Terdapat sebuah cerita yang sangat menarik sekali, yaitu orang Yahudi. Dia bercerita bahwasanya saya menulis kitab Taurat, dengan tangan saya sendiri. Saya itu menulis, kalau kita mungkin fotokopi, itu fotokopi sampai 5 kitab, artinya 5 eksemplar gitu ya. Kemudian dia mengatakan saya tambah dan saya kurangi itu Taurat itu. Saya kurangi dan saya tambah itu Taurat. Dan itu ceritanya ada di Facebook itu. Saya baca berulang-ulang. Kemudian saya jual di pasar. Saya jual di pasar. Dan bahkan yang membeli pun, istilah kita para thulabul ilmi juga ada yang beli daripada Taurat tersebut. Ya. Ternyata tidak ada satupun dari mereka itu yang istilahnya tidak terima, kemudian berontak dan lain sebagainya. Nggak ada. Terus setelah itu saya menyalin kitab Injil, 5 eksemplar juga. Itu saya tambahi dan saya kurang. Saya jual di pasar dan keadaannya sama, nggak ada yang protes. Kemudian saya menyalin Al-Quran dan saya tambahin dan saya kurangi, sama 5 eksemplar. Kemudian saya jual di pasar. Ternyata banyak sekali kaum muslimin yang mengatakan ini sudah dirubah, sehingga saya memeluk agama Islam dan saya meyakini bahwasanya Al-Quran itu betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menyalin itu, dia itu diminta untuk masuk Islam oleh Abdul Malik bin Marwan, oleh salah seorang khalifah, untuk masuk Islam. Enggak, ini urusanku, urusan pribadiku dengan nenek moyangku. Kamu jangan mengurusi saya. Oke, siap. Dan akhirnya dia melakukannya seperti itu, menambah dan mengurangi Taurat, Injil dan Al-Quran. Ternyata kaum muslimin saja yang mengatakan bahwasanya Al-Quran kami telah dirubah. Makanya betul kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Shadaqallah, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Masya Allah. Itulah Al-Quran
kita, mukjizat sampai yaumul qiyamah. Betapa bahagianya kita, betapa bahagianya kita, ya, bahwasanya dusturul muslimin yang ini betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menjaga hadis, dengan adanya ahlul hadis. Ya. Di antara bentuk penjagaan ahlul hadis itu diantaranya adalah vonis-vonis ini dhaif, ini sahih, ini hasan, ini maudhu, ini la aslalahu, dan seterusnya, ini mutawatir oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Gitu. Sehingga para kaum muslimin itu mereka akan tenang dalam menjalankan ajaran Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas Islam dan sunnah sampai Allah mewafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.